Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar di kelas 7 semester genap pada materi sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu melaksanakan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, siswa tidak akan meninggalkan sholat fardu dalam kondisi apapun. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan dalil sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan tata cara sholat khauf. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan tata cara sholat dalam keadaan sakit. Yang ketujuh, siswa mampu menjelaskan tata cara sholat dalam keadaan di atas kendaraan. Yang kedelapan, siswa mampu menjelaskan hikmah dari sholat fardu dalam kondisi tertentu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang kedua, sholat khauf. Yang ketiga, sholat dalam keadaan sakit. Yang keempat, sholat dalam keadaan di atas kendaraan. Yang kelima, hikmah sholat fardu dalam kondisi tertentu. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian dan dasar hukum sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal atau situasi biasanya. Dasar hukum pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu, yaitu sholat dalam kondisi tertentu telah dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Praktek ini dapat dilihat dari turunnya petunjuk Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholat dalam kondisi bertempur di jalan Allah atau yang diperbolehkan menurut ketentuan fikih. Dasar hukumnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamna lahum sholata faltaqum ta'ifatu minhum ma'aka wal yakhudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal tati ta'ifatu ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yakhudu hidarahum wa aslihatahum wa dalladina kafaru law fulu an aslihatikum wamti'atikum fayamiluna alaikum mailatu wahidah wala junaha alaikum in kana yahukum ada min matoriun an kuntum mardo an tas'u aslihatakum wa khudu hidrakum innallaha ada ulil kafirin adaba muhina, yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian
Apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Nabi Muhammad SAW juga pernah mempraktekkan sholat dalam kondisi tertentu sebanyak 24 kali akibat pertempuran menghadapi orang kafir. Pelaksanaan sholat terjadi pada saat Nabi memimpin pertempuran di Dzatur Riqah setelah perang Khandaq. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas sholat khauf dan tata caranya. Ada yang tahu apa itu sholat khauf? Sholat khauf merupakan sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat khauf dilaksanakan di tengah kecamuknya pertempuran melawan orang kafir. Beliau bersama sahabat melaksanakan sholat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh. Setelah kalian mengerti pengertian sholat khauf, ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat khauf. Yang pertama, jika musuh akan menyerang dari arah kiblat, itu tata caranya begini. Pada rakaat pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Yang kedua, imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Yang ketiga, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku bersama-sama. Yang keempat, imam dan barisan pertama melakukan sujud sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Yang kelima, setelah imam dan barisan pertama berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan barisan yang pertama tadi berjaga-jaga. Yang keenam, pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan yang pertama berjaga-jaga. Yang ketujuh, ketika imam dan barisan kedua melakukan sujud dan bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. Yang kedelapan, imam, barisan kedua dan barisan yang pertama melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri sholat dengan salam. Tata cara sholat khauf ketika musuh akan menyerang dari arah selain kiblat, yaitu yang pertama, salah satu jamaah mengumandangkan adzan dan iqomah. Yang kedua, imam membagi jamaah ke dalam 2 kelompok. Yang ketiga, kelompok pertama bersama sholat bersama imam dan kelompok keduanya berjaga-jaga. Yang keempat, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, maka kelompok yang pertama yang sholat bersama imam tadi cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Yang kelima, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, maka kelompok yang pertama sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Yang keenam, setelah kelompok pertama tadi selesai sholat, kelompok kedua bergabung dengan imam. Yang ketujuh, setelah imam meneruskan sholatnya hingga salam, sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendirian hingga mengakhirinya dengan salam. Baik, itu tadi tentang sholat khauf dan tata caranya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sholat fardu dalam keadaan sakit. Orang yang sakit
meskipun sakitnya parah, tetap memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit, sulit untuk berdiri, atau dikhawatirkan akan semakin parah, ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi orang sakit. Pilihan bergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya. Adapun tahapan-tahapan sholat bagi orang yang sakit, yaitu tahapan pertama, jika tidak mampu sholat dengan posisi berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk bersimpuh atau iftiroshy, sebagaimana duduk saat tahiyat awal atau menurut kemampuannya. Adapun bacaan sholat dan gerakan sholat sama seperti sholat sambil berdiri. Gerakan rukuk cukup dilakukan dengan membungkukkan badan sekedarnya, i'tidal dilakukan dengan duduk, sujud sebagaimana biasanya, duduk antara dua sujud juga biasa. Selanjutnya, duduk tasyahud akhir itu dilakukan sebagaimana biasa, yakni duduk tawaruk. Demikian juga salam dan gerakan sebagaimana biasanya. Tahapan yang kedua, jika tidak lagi mampu sholat dengan posisi duduk tadi atau bersimpuh atau iftiroshy, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan posisi berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Selanjutnya, tahapan ketiga, jika tidak lagi mampu sholat dengan posisi berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan posisi terlentang. Kedua telapak kaki dihadapkan arah ke kiblat. Jika memungkinkan ke badannya diberi bantal agar wajahnya menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian, ia berbaring dengan posisi kepala berada di sebelah timur dan kaki sebelah barat. Yang selanjutnya, tahapan keempat, jika tidak mampu sholat dengan terlentang, maka sholat dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat mata. Yang kelima, tahapan kelima, jika tidak mampu sholat dengan isyarat mata, maka mengerjakan sholat dapat dilakukan dengan isyarat hati. Lalu selanjutnya, dan jika tetap tidak mampu semua tahapan-tahapan tadi, maka tidak berkewajiban sholat, namun jika sudah sembuh, maka sholat yang ditinggalkan dapat diqodho. Baik, selanjutnya kita akan membahas sholat fardu dalam keadaan di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jika pada zaman dulu kendaraan yang digunakan adalah binatang, onta, dan keledai, maka pada saat ini pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta api, dan seterusnya termasuk bagian dari kendaraan. Disunahkan menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, sholat dilanjutkan dengan mengharap sesuatu jalannya kendaraan yang ditumpanginya tadi. Sunnah dianjurkan ketika mengetahui dengan jelas arah kiblat. Jika tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, sholat dapat menghadap arah sesuai laju kendaraan. Setelah itu, jika tidak memungkinkan, sholatnya tidak harus dilakukan seperti dalam keadaan normal. Berdiri dan menggelar sajadah, pelaksanaan sholat dapat dilakukan di kursi atau tempat duduk masing-masing. Lalu gini, Bu, bagaimana sih tata cara sholat di atas kendaraan itu? Oke, tata cara sholat di atas kendaraan itu begini. Setelah kita berwudu atau bertayamum, lakukan sholat dengan cara seperti ini. Apabila tidak mungkin melakukan sholat dengan berdiri karena takut kita jatuh, lakukan sholat dengan duduk di tempat duduk saja. Setelah itu, apabila tidak mungkin rukuk dan sujud sebagaimana mestinya, maka lakukan dengan isyarat membungkukkan badan. Selanjutnya, agar tidak terganggu oleh orang-orang sekitar, maka hendaknya kita memberitahu kalau akan melaksanakan sholat. Setelah itu, apabila perjalanan jauh, maka dapat melaksanakan sholat dengan cara menjamak atau mengqashar. Usahakan pada waktu takbiratul ihram dapat menghadap kiblat. Jika tidak dapat, misalnya kendaraan terus menghadap timur, utara, atau selatan gitu, maka niatkan di dalam hati bahwa kita menghadap kiblat. Allah pernah berfirman,
Fawailu wajhaku syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling di Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Tata cara selanjutnya, gerakan salat tetap dilakukan ke kanan lalu ke kiri, walaupun salat itu kendaraan tidak menghadap barat. Jadi salamnya tetap ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita akan membahas hikmah dari sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang pertama, hikmahnya menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah dalam segala situasi atau kondisi. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dan hati menjadi tenang. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah usai. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.